Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Bapak Fida Ardelia dengan 28026260781 dari kelas Pancasila Deva. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai final project. Saya dan kelompok saya memilih untuk mengambil tema pendidikan kualitas. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Seperti yang kita tahu, bangsa Indonesia mempunyai tujuan yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertera pada alinea 4 pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, Indonesia ingin mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Namun, hal itu tidak dapat berjalan secara lancar, tentu ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama yaitu kesejahteraan tenaga pendidik yang belum menjadi perhatian, yang kedua infrastruktur yang belum merata, yang ketiga fasilitas penunjang pendidikan yang belum sepenuhnya memadai. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kesejahteraan tenaga pendidik memenuhi kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana infrastruktur di sekolah atau universitas mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi oleh para tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana cara menghadapi tantangan para tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya. Hasil temuan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, upaya untuk mewujudkan pendidikan berkualitas masih belum dapat berjalan maksimal. Karena yang pertama yaitu pemerintah terfokus hanya di siswa atau mahasiswa saja, tidak ke tenaga pendidik. Maksudnya mungkin tetap memperhatikan tenaga pendidik, cuman persentase antara perhatian ke siswa ataupun tenaga pendidik itu tidak balance. Jadi menurut saya kalau keduanya tidak balance eh, tidak akan kurang efektif jika jika ingin mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, kualitas tenaga pendidik belum merata di tiap daerah. Yang ketiga, fokus pemerintah lebih mengarah ke kurikulum pendidikan daripada kesejahteraan tenaga pendidik. Hal ini terbukti dengan masih banyak tenaga pendidik yang memperoleh gaji yang sangat tidak wajar, yaitu di bawah UMR. Yang keempat, yaitu seringnya perubahan kurikulum mengakibatkan siswa dan tenaga pendidik kesulitan dalam beradaptasi. Dan yang terakhir, yaitu infrastruktur pendidikan di Indonesia masih belum merata. Akses pendidikan dan fasilitas penunjang, khususnya di daerah terpencil, masih sangat minim. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan, yang pertama yaitu pemerataan fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Pada saat ini fasilitas dan infrastruktur pendidikan di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa masih sangat tidak merata. Itu harus dibikin pemerataan sehingga pendidikan yang berkualitas di Indonesia juga nanti akan merata di seluruh Indonesia gitu. Yang kedua yaitu penguatan kebijakan dan konsistensi implementasi kurikulum. Menurut saya kurikulum tidak perlu dilakukan pergantian atau perubahan per beberapa tahun sekali karena itu membuat tenaga pendidik dan juga siswa akan kesulitan dalam beradaptasi. Selain itu, kurikulum yang sering diubah mengakibatkan dampak yang diinginkan dari perubahan kurikulum tersebut tidak dapat terlihat secara maksimal. Lebih baik kurikulumnya biar berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama untuk melihat perubahannya. Kemudian kalau memang dirasa ada perubahan, itu baru dirubah seperti itu. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas dan pemerataan distribusi tenaga pendidik. Seperti yang kita tahu, kualitas dan pemerataan distribusi mungkin di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa jumlah tenaga pendidiknya masih sangat belum rata, sehingga diperlukan untuk pemerataan distribusi tenaga pendidik. Yang terakhir yaitu ada penyelenggaraan sekolah rakyat di wilayah, terutama di wilayah 3T. Karena dengan adanya sekolah rakyat, semua eh, masyarakat Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang sama, meskipun maaf ada kekurangan dalam ekonomi. Nah,
Dari itu, sekolah rakyat dapat membantu mereka yang kekurangan dalam hal ekonomi atau apapun agar tetap dapat menikmati fasilitas yang sama. Selanjutnya yaitu ada refleksi pribadi. Dari proyek ini menyadarkan saya bahwa pendidikan berkualitas tidak hanya dilihat dari tenaga pendidiknya saja. Banyak faktor lain yang mendukung adanya pendidikan berkualitas seperti infrastruktur, kebijakan pemerintah dalam menentukan kurikulum pendidikan, dan kesejahteraan siswa dan tenaga pendidik juga dapat membantu mewujudkan adanya pendidikan berkualitas di Indonesia. Selanjutnya ada dokumentasi. Saya melakukan interview bersama narasumber saya, yaitu Kak Rifatudina melalui Zoom meeting karena ada perbedaan daerah. Nah, Kak Rifatudina ini sebagai mahasiswa pendidikan semester akhir yang nantinya sebagai calon pendidik. Seperti itu. Sekian dari saya. Kalau nggak ada salah kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.